Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan iman, Islam, kekuatan, kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke masjid yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tema yang tadi disampaikan adalah hijrah. Tapi supaya agak berbeda dengan mungkin yang akan disampaikan oleh beliau pembicara yang kemudian saya gantikan. Nah, saya akan memulai pertanyaan. Yang pertanyaan ini nanti akan ditanyakan lagi di akhir kultum ini. Kultum atau kultus atau apa ini nanti? Karena 30 menit minimal. Nah, nanti kalau kurang bisa ditambah. Nah, pertanyaannya adalah 5 perkara yang kemudian menjadi maqasidus syariah. Nah, apa 5 perkara itu? Pertama saya akan jawab sendiri. 5 perkara itu yang pertama adalah agama, dan yang kedua jiwa, yang ketiga harta, yang keempat keturunan, dan yang kelima adalah akal. Jadi ada agama, jiwa, harta, keturunan, akal. Inilah yang kemudian disebut dengan maqasidus syariah al-islamiyah. Sampai sekarang tidak berubah namanya, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syariat Islam. Dan Bapak Ibu kalau nyari di internet itu ada beberapa disertasi yang membahas tentang maqasidus syariah. Nah, sekarang pertanyaannya, nanti ada 2 pertanyaan. Siapa ulama pertama kali yang menetapkan maqasidus syariah ini? Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam itu. Nah, saya kasih bocorannya. Ulamanya itu wafat pada tahun 1111. 4 kali. 1111. Terus nih 4 kali nih. 1111. Nah, ada yang pernah mendengar tahun 1111? Pasti semuanya pernah mendengar nih. Karena baru saja tadi saya sampaikan, kecuali kalau sudah ngantuk. Nah, beliau yang menetapkan pertama kali adalah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa fil Usul, yang di masanya kitab ini menjadi kitab terbaik dalam masalah usulul fikih. Al-Mustasfa fil Usul. Beliau wafat pada tahun 505. Itu kalau hitungan tahun Hijriah 505. Jadi
7 tahun setelah Perang Salib pertama. Karena Perang Salib pertama itu 492 Hijriah. 7 tahun setelah itu Imam Al-Ghazali wafat tahun 505 dan menulis kitab Al-Mustasfa fil Usul. Karena memang pada awalnya Imam Al-Ghazali ini pada awalnya adalah pakar fikih dan usulul fikih. Sampai kemudian di masanya ia diangkat menjadi rektor Universitas Nizamiyah. Kenapa? Karena di masanya dalam bidang ini dia tidak terkalahkan. Nah, cuman masalahnya ini yang kemudian muncul banyak pertanyaan. Beliau akhirnya pindah ke dunia tasawuf. Dan justru dengan itu karyanya malah semakin banyak. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh rahimakumullah. Kalau kita melihat maqasidus syariah tadi, kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam, yang pertama adalah agama, dan yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah harta, yang keempat adalah keturunan, yang kelima adalah akal. Maka semua aktivitas umat Islam dari zaman dulu sampai zaman sekarang ternyata tidak berubah dari 5 tujuan ini, yang kemudian diantaranya ada yang namanya hijrah. Dan hijrah ini menjadi sunnah. Sunnah bukan berarti lawan dari makruh, bukan. Sunnah ini maksudnya dilaksanakan oleh para nabi zaman dulu, bahkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Nabi Ibrahim alaihi salam, ia dilahirkan di Babilonia, Irak. Kemudian ia hijrah ke Syam. Dari Syam ia hijrah ke Mesir, dari Mesir ia kembali lagi ke Syam. Dari Syam kemudian ia ke Mekah, dari Mekah ia ke Syam. Hijrah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita lihat apa tujuan Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak lepas dari salah satu 5 tadi atau salah 5. Kalau salah satu itu benar enggak ya? Tapi kalau salah 5 malah salah. Tidak lepas dari salah satu 5 tadi untuk menjaga agama. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia di Babilonia, dia tidak bisa melaksanakan agamanya. Dia terancam jiwanya. Bahkan ketika di Mesir dia terancam agamanya, terancam jiwanya, terancam hartanya, terancam keluarganya, keturunannya. Di mana istrinya bernama Sarah ini kemudian dilirik oleh Raja Mesir kala itu. Karena Raja Mesir ini aneh, tertarik kepada istri orang tapi tidak tertarik sama gadis orang. Sebabnya tanya kenapa? Iklan di jalan. Itu Raja Mesir. Jadi hanya satu Nabi Ibrahim yang kemudian tidak terancam, yaitu akalnya. Maka kalau hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tujuannya bukan 5 ini atau salah satu dari 5, maka hijrah ini menjadi terlarang. Apa ada orang yang hijrah kemudian tujuannya untuk merusak salah satu dari 5 ini? Banyak. Kalau kita mulai dari umpamanya non-muslim, Bapak Ibu pasti pernah mendengar yang namanya mafia yang berasal dari Pulau Sisilia. Abad 10 sampai 14 itu pulau Islam, terus kemudian berubah menjadi pulau non-muslim.
Akhir abad 19, nah muncul kelompok yang disebut apa? Mafia tadi. Mereka kemudian ketika terjadi Perang Dunia Pertama pindah ke Amerika. Karena di Amerika waktu itu negaranya memang relatif paling aman dibandingkan dengan Eropa atau yang lainnya. Ternyata apa? Kelompok ini pindah. Tujuannya bukan untuk menjaga akalnya, bukan untuk menjaga harta, tapi justru mereka menjadi sindikat-sindikat pengedar minuman keras di Amerika. Ketika Amerika sudah membunuh puluhan orang yang minum minuman keras, dan kemudian juga sudah mengeluarkan aturan siapa yang minum minuman keras dibunuh. Tapi ternyata dengan adanya sindikat mafia dari pulau Sisilia Italia ini, rakyat Amerika masih bisa beli. Kenapa? Karena ada yang jual dengan cara ilegal. Apa yang dirusak dengan minuman keras ini? Akal. Apa ada sampai sekarang orang yang pergi ke sana kemari tujuannya adalah untuk menjual makanan atau minuman atau bahkan mungkin pil yang kemudian tujuannya adalah untuk merusak akal, membuat orang jadi kehilangan akalnya, mabuk, atau dengan bahasa-bahasa yang lain yang Bapak Ibu pasti kenal. Nah kalau itu tujuannya, nah tentu haram. Ada satu nabi, tentu nabi yang lain banyak. Dia pindah dari negerinya untuk menjaga jiwanya, untuk menjaga agamanya. Tapi kemudian dengan pindahnya dia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan yang luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, hijrah ini akhirnya menjadi teori. Jadi kenapa pendatang ini menjadi hebat? Faktornya apa? Ya kalau kita lihat faktornya tentu pertama karena mereka sadar dengan apa yang dilakukan. Ya kira-kira kalau orang itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak yang jauh, apa dia tidak sadar dengan apa yang dia kerjakan? Pasti sadar. Dan yang kedua, dia sadar dengan pilihannya dan seluruh risikonya. Makanya rata-rata yang hijrah atau yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ini menjadi hebat. Dan kemudian dia menemukan pola baru. Atau bisa juga dia pindah untuk menuntut ilmu. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, terus kemudian pulang lagi. Nah ketika dia pulang, dia kemudian dikenal sebagai orang yang hebat. Seandainya dia tetap di kampungnya dan kemudian tidak pernah pergi kemana-mana, dia akan tetap seperti itu. Tapi karena dia mau pergi dari kampungnya untuk menuntut ilmu, dan kemudian dia kembali lagi setelah menguasai banyak ilmu, maka dia akan dikenal berbeda oleh masyarakat sekitarnya. Nah contohnya siapa? Tadi Imam Al-Ghazali umpamanya. Dia lahir di Tus, dia meninggalnya juga di desanya di Tus. Tapi kapan setelah dia berkelana kemana-mana, dia pulang ke kampungnya dan mendirikan madrasah, dan kemudian akhirnya dia wafat di kampungnya. Imam Bukhari juga sama. Dia lahir di Uzbekistan dan kemudian berkeliling kemana-mana dan kemudian pulang lagi ke kampungnya dan meninggal di sana. Tapi tentu masyarakat sudah mengenalnya berbeda. Kalau dulu dia masih anak-anak,
Tapi setelah dia berkeliling kemana-mana, nah dia sudah dikenal sebagai ulama. Maka masyarakat pun banyak menimba ilmu darinya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada nabi, dia terpaksa dan dipaksa pindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini adalah Nabi Musa alaihi salam, yang hidup di istana, semuanya serba ada, rakyat sangat segan kepadanya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memaksanya untuk pindah. Kapan itu terjadi? Ya ketika dia sudah membunuh satu orang Kipti. Dengan rasa takut, maka Nabi Musa alaihi salam kemudian pindah pergi dari Mesir menuju ke Madian. Maka rasa takut ini menjadi bagian dari tujuan maqasidus syariah tadi, bahwa orang boleh hijrah, orang boleh pindah kalau nyawanya itu terancam. Dan yang luar biasa adalah Nabi Musa alaihi salam awalnya niat hanya untuk menyelamatkan jiwanya, tapi begitu sampai di Madian, dia ketemu dengan dua gadis. Dan kemudian Nabi Musa bertanya, "Ma khabbukuma?" Ada apa dengan kalian berdua? Hanya satu kata, "Ma khabbukuma." Nah, ini jadi pelajaran. Kalau ada mas-mas ketemu sama mbak-mbak, pertanyaan jangan banyak-banyak. Karena kalau ngobrolnya terlalu lama sampai 3 jam, ya niatnya cuma 3 menit Ustaz, tapi terus jadinya 3 jam. Wah, bisa bahaya. Maka Nabi Musa alaihissalam hanya satu kata, "Ma khatbukuma?" Ada apa dengan kalian berdua? Dan gadis itu pun kemudian menjawab dengan jawaban yang jelas, singkat, padat. Tujuannya apa dan mengapa? Tujuannya adalah untuk memberi minum kepada kambing-kambingnya. Dan mengapa? Karena dia perempuan, dan kemudian dia punya orang tua yang sudah tua. Ketika dia menjawab dengan jawaban itu, maka otomatis gadis ini pasti tidak punya saudara laki-laki yang bisa membantunya. Dan kenapa dia harus melakukannya padahal dia perempuan? Ya karena tadi ayahnya sudah tua. Kenapa bukan ibunya? Nah, kalau ayahnya sudah tua, pasti ibunya juga sudah tua. Dan selesai. Maka Nabi Musa kemudian pergi istirahat, tsumma tawalla ila dhilli. Nabi Musa kemudian istirahat, tidak ngobrol ke sana kemari dan yang lain-lain. Tsumma tawalla ila dhilli. Tapi ternyata justru amanah yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia awalnya hanya niat untuk menjaga jiwanya, dia akhirnya jiwanya terjaga, dia mendapatkan keluarga, dia mendapatkan harta, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan kenabian. Allah mengangkat Nabi Musa menjadi nabi dan rasul untuk kemudian kembali berdakwah kepada masyarakat Mesir. Kapan itu? Nah, tadi setelah Nabi Musa hijrah, pindah dari Mesir ke Madian. Berapa tahun? 10 tahun. Tapi boleh enggak kemudian ini dipakai teori? Ya belajar, mondok. Itu ya jangan sebentar. Terus berapa tahun? 10 tahun. Kenapa kok harus 10 tahun? Ya Nabi Musa itu belajar 10 tahun terus jadi nabi.
Nah sekarang ditanya lagi, apa kalau saya belajar 10 tahun di pondok pesantren terus pulang jadi nabi? Ya enggak, kalaupun tidak jadi nabi itu yang nanti pulang jadi kiai. Ya memang sudah pas sih, kalau belajar ilmu agama itu yang nanti pulang jadi kiai. Nah kalau belajar ilmu agama, katanya belajar agama ke Timur Tengah, pulang malah jadi bisnismen. Ini logikanya di mana ini? Ini contoh, ini barangkali ya. Pulang kok malah terus jadi bisnismen. Nah berarti ya dia waktu di sana dia tidak belajar agama, tapi tadi untuk mengembangkan bisnisnya. Dan itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena salah satu maqasid syariah adalah menjaga harta. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang kita mundur lagi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menerima wahyu yang pertama, Iqra, tempatnya di Gua Hira. Rasulullah kemudian pulang ke rumahnya dan oleh Khadijah radhiyallahu anha diajak untuk menemui pamannya atau anak pamannya, namanya Waraqah bin Naufal. Salah satu yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal adalah, seandainya aku masih muda, pasti aku akan membelamu wahai Muhammad ketika kamu diusir oleh bangsamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran dan bertanya, awamukhrijiyahum, apakah mungkin mereka mengusir saya? Apa mungkin orang Mekah itu mengusir saya? Pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Saat itu Rasulullah memang sangat dicintai, sangat dibanggakan, sangat dihormati oleh Quraisy Mekah. Karena dia adalah cucu dari Abdul Muttalib, orang yang paling dihormati di Mekah. Dia adalah keponakan dari Abu Thalib, orang yang dikenal paling religius di Mekah. Maka Rasulullah bertanya, awamukhrijiyahum, apa mungkin mereka mengusir aku? Jawaban Waraqah bin Naufal, itu pasti. Itu pasti terjadi, kamu akan diusir. Berarti apa? Para nabi, mereka diusir dari kampungnya, itu bukan hal yang baru. Para nabi harus hijrah, itu bukan hal yang baru. Waraqah bin Naufal yang sudah belajar Kristen, belajar Injil dan belajar Taurat. Karena siapapun yang belajar Injil pasti belajar Taurat. Kenapa? Karena kitab Injil sebagiannya itu adalah Ahdul Qadim, dan itu adalah kitab Taurat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta dan kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa orang Kristen sekarang ini. Maka sebagian dari Injil ini tentu terjemahan dari terjemahan dari terjemahan. Teks aslinya tidak ada satupun yang tahu di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Waraqah bin Naufal sudah memastikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan mengusirmu wahai Muhammad. Dan apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal itu benar terjadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dipaksa oleh keadaan untuk hijrah ke Taif tahun ke-10 kenabian. Rasulullah hijrah ke kabilah-kabilah yang lain, yang kalau di total jumlahnya ada 15 menurut Imam Ibnu Ishaq. Sudah 15 kabilah di sekitar Mekah yang didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak gagal ketika keliling ke 15 kabilah itu.
Kenapa Rasulullah tidak gagal? Karena Rasulullah menemukan 15 kabilah yang tidak mungkin dijadikan tempat hijrah. Jadi Bapak Ibu kalau jalan-jalan terus menemukan 15 jalan buntu, itu adalah sebuah temuan. Saya sudah menemukan 15 cara yang gagal. Keberhasilan itu, kalau tidak pernah mencoba, tidak akan pernah tahu jalan-jalan yang gagal. Kalau semua jalan gagal sudah tertutup, pasti innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhrajan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harisah, wahai Zaid, Allah pasti akan menciptakan jalan. Ketika semua jalan itu buntu, maka pasti akan ada satu jalan yang terbuka. Itu tidak mungkin tidak. Cuman masalahnya jalan-jalan buntu itu harus ditutup semuanya, harus pernah dilewati. Begitu semuanya sudah tertutup, saat itulah Allah akan menciptakan jalan yang lapang. Bisa jadi jalan itu sudah ada, Allah menunjukkan jalan itu. Maka kegagalan Rasulullah ini kemudian justru menjadi keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tetap keliling dan sampai akhirnya ketemu dengan 7 orang dari Madinah. Tahun berikutnya ketemu 8 orang. Tahun ke-13 kemudian ketemu dengan 113 orang. Dan kemudian setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan di Madinah Rasulullah ketemu dengan keluarga besarnya dari jalur nenek Salma. Istrinya Abdul Muthalib itu memang berasal dari Madinah, dari keluarga besar Bani Najjar. Jadi justru ketika Rasulullah gagal sampai 15 kali, Allah Subhanahu wa taala menempatkan di tempat yang terbaik, yaitu Madinah. Jaraknya jauh sehingga agak sulit terjangkau oleh orang kafir Quraisy. Dan kemudian di Madinah Rasulullah juga sudah punya keluarga besar, sehingga kedekatan mereka dengan Rasulullah itu sangat dekat karena ada tali kekeluargaan yang terjalin melalui jalur nenek Salma, istri Abdul Muthalib. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman bahwa apapun yang terjadi itu baik bagi kita, dan bahwa kalau ada kesulitan maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan jalan keluarnya. Tapi masalahnya jarak antara kesulitan dan jalan keluar ini, jalan kesulitannya harus ditempuh dulu. Begitu jalan kesulitannya selesai, maka nanti akan sampai kepada jalan kelapangan. Dan antara kesulitan dan kelapangan itu lengket, persis seperti nama jalan yang ada di tempat kita ini. Ikuti jalan ini, nanti begitu selesai, nanti kamu akan sampai ke jalan yang baru yang kamu cari itu. Kenapa? Karena lengket. Inna ma'al usri yusra. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.